warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Ayu Widya Astuti, dari program studi S1 Kebidanan semester 3, Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di video kali ini menampilkan penyuluhan tentang ketidaknyamanan kehamilan trimester 2 untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi efektif dalam praktik kebidanan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk ibu-ibu, silakan duduk, silakan masuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Siang. Sehat sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Ayu Widya Astuti dari program studi S1 Kebidanan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini di PMB Widya ini saya akan menyampaikan penyuluhan, memberikan penyuluhan terkait ketidaknyamanan kehamilan pada trimester kedua yang dialami ibu hamil pada trimester 2. Saya akan menjelaskan dalam waktu 15 menit. Sebelumnya saya data kehadiran ibu dulu ya. Iya. Ibu Ani 26 tahun, usia kehamilan minggu ke-17. Ya, saya hadir. Baik. Ibu Sinta 25 tahun, usia kehamilan minggu ke-16. Iya, Bu. Saya Bu. Baik. Ibu Nana 27 tahun, usia kehamilan minggu ke-18. Iya, anak. Oh, baik, Bu. Ibu Kiki 20 tahun, usia kehamilan minggu ke-19. Iya. Baik Bu, saya lengkap ya Bu, hadir semua. Saya lanjutkan ya Bu. Di dalam penyuluhan ini saya akan menyampaikan terkait ketidaknyamanan kehamilan pada trimester kedua. Nah, saya sudah menyiapkan leaflet. Di sini ada pembahasan yang akan kita bahas pada penyuluhan ini. Yaitu di dalamnya berisi materi apa yang dimaksud ketidaknyamanan pada kehamilan di trimester kedua, macam-macam ketidaknyamanan kehamilan pada trimester kedua, kemudian penyebab ketidaknyamanan kehamilan trimester kedua, kemudian apa saja yang perlu diwaspadai pada ketidaknyamanan pada kehamilan trimester kedua, dan cara mengatasi ketidaknyamanan pada trimester kedua. Saya bagikan ya ibu-ibu. Iya. Terima kasih, Bu Bidan. Ya, terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya. Ketidaknyamanan kehamilan yang dialami pada ibu hamil trimester kedua. Jadi, trimester kedua adalah usia kehamilan dari minggu ke-14 sampai minggu ke-28. Trimester kedua mungkin merupakan periode yang paling nyaman dari kehamilan. Nah, ketidaknyamanan yang biasa dirasakan dalam kehamilan ini menjadi tidak terlalu mengganggu lagi dan memperoleh kembali nafsu makan dan kekuatan. Jadi ketika ibu pada trimester 1 atau awal kehamilan mengalami tidak nafsu makan, maka di trimester kedua ini ibu akan kembali memperoleh nafsu makan. Seperti itu yang ibu rasakan sekarang, mulai memperoleh nafsu makan kembali. Nah, ketidaknyamanan yang ibu alami di trimester kedua ini ada apa saja? Yang pertama yaitu ada gatal-gatal. Nah, gatal-gatal ini biasanya terjadi pada bagian perut, paha, payudara, maupun pada bagian lain, terutama pada lipatan-lipatan itu akan merasakan gatal. Apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu karena peregangan kulit, kemudian karena peningkatan pengeluaran keringat. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan memotong dan membersihkan kuku agar jika menggaruk tidak menimbulkan bekas. Kemudian jaga kebersihan kulit. Kemudian mandi guyur minimal 2 kali sehari dan mengurangi pemakaian sabun. Kemudian keluhan yang sering dialami ibu hamil trimester kedua yaitu ada pusing. Nah, pusing, dapat pingsan juga, mual, keringat dingin, pucat dalam posisi terlentang. Penyebabnya yaitu rahim menekan pembuluh darah. Nah, cara mengatasinya adalah ambil posisi miring ke kiri atau setengah duduk dengan lutut agak ditekuk hingga gejala hilang. Kemudian yang sering dialami juga ada ulu hati terasa panas.
Ulu hati terasa panas sering dialami oleh ibu-ibu semua di sini tidak? Iya. Sering. Nah, penyebabnya yaitu kelambatan pengosongan lambung, kemudian karena lambung terdesak oleh rahim. Nah, cara mengatasinya yaitu jangan mengkonsumsi makanan yang memproduksi gas seperti kubis, sawi, dan durian. Ibu-ibu sering mengkonsumsi durian atau sawi? Sawi. Oh ya. Durian juga. Bisa juga menimbulkan ulu hati terasa panas. Nah, kemudian cara mencegahnya juga ada menghindari mengkonsumsi makanan yang berlemak dan porsinya besar seperti daging. Itu dihindari ya Bu, untuk mengatasi ulu hati terasa panas. Kemudian minum sedikit susu dan teh hangat. Jika gejala semakin parah, maka ibu-ibu di sini bisa menghubungi tenaga kesehatan. Kemudian ketidaknyamanan selanjutnya yaitu ada sembelit atau susah buang air besar. Sering mengalami susah buang air besar, Bu? Iya. Nah, penyebabnya yaitu peningkatan penyerapan air oleh penyebab yang lain yaitu mengkonsumsi tablet zat gizi, kurang minum, kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah-buahan, kurang berat badan, dan penekanan usus oleh pembesaran rahim. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi cembelit itu cukup mencukupi kebutuhan serat seperti sayuran hijau, biji-bijian dan kacang-kacangan, jus buah pisang, apel, alpukat, pepaya, dan atau pir. Kemudian minum cukup cairan dan menghindari menunda buang air besar. Kemudian olahraga yang teratur untuk memperbaiki kemampuan kerja usus, itu cara mengatasi sembelit atau susah buang air besar. Nah, ketidaknyamanan yang lain adalah bentuk keputihan. Keputihan ini penyebabnya pengaruh hormonal. Kemudian peningkatan produksi lendir jadi menyebabkan keputihan. Cara mengatasinya yaitu jangan membilas bagian dalam liang senggama, jangan membilas bagian dalamnya. Nah, kemudian kenakan pembalut wanita dan segera ganti jika sudah basah. Kemudian jaga kebersihan alat kelamin. Nah, bersihkannya dari arah depan ke belakang. Nah, jika gatal atau bau menusuk, ada perubahan sifat dan warna, segera laporkan dan konsultasi pada tenaga kesehatan ya Ibu. Iya. Kalau misalkan mengalami gatal, bau menusuk seperti itu. Kemudian ketidaknyamanan yang lain ada varises. Varises ini biasa dialami pada kaki dan daerah kemaluan. Penyebabnya yaitu disebabkan karena faktor keturunan. Kemudian pengaruh hormon kehamilan. Kemudian pembesaran rahim yang menghambat aliran darah. Mengejang saat buang air besar itu bisa mengakibatkan varises. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan jangan terlalu lama berdiri atau duduk. Hindari pakaian ketat, berbaring dengan kedua kaki ditinggikan, misalnya dengan diganjal bantal, itu bisa mengatasi varises. Kemudian jangan mengejan terlalu kuat saat buang air besar. Memperbaiki sirkulasi pada tungkai melalui olahraga atau perubahan posisi. Terus ibu bisa berjalan-jalan jika memungkinkan, atau lakukan gerakan memutar pergelangan kaki. Jadi pergelangan kaki ibu-ibu ini diputar-putar untuk menghindari varises atau mengatasi varises. Kemudian berduduk-duduk atau bergoyang-goyang di kursi goyang pun juga bisa membantu mengatasi varises. Berbaring miring ke kiri untuk meningkatkan aliran darah juga bisa mengatasi varises. Meninggikan pinggang dan tungkai ketika istirahat dan berbaring juga bisa mengatasi varises. Kemudian ketidaknyamanan lain dalam bentuk sakit kepala. Apakah ibu di sini sering mengalami sakit kepala? Iya. Nah, itu disebabkan karena ketegangan emosional. Kemudian ketegangan pada mata, gangguan atau masalah pada mata. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan ibu merasakan rileks, yaitu ibu rileks, santai, dan istirahat. Itu bisa meredakan sakit kepala. Kalau misalkan sakit kepala ini bisa berjangka secara terus-menerus, maka ibu perlu periksa ke dokter atau ke bidan, ke tenaga kesehatan. Nah, ketidaknyamanan lain yaitu ada nyeri pada lipatan paha. Penyebabnya yaitu penarikan otot paha akibat pembesaran rahim, menjadikan nyeri di lipatan paha. Sering merasakan itu, Bu?
Nah, cara mengatasinya itu dengan istirahat. Posisi jongkok dengan kedua paha membuka atau tepuk lutut ke arah paha. Posisi jongkok dengan kedua paha membuka atau tepuk lutut ke arah dada juga bisa mengatasi nyeri pada lipatan paha. Kemudian pakai menahan perut, tetapi jangan yang menekan perut. Memakai pakaian yang menahan perut, tetapi jangan menekan perut. Kemudian kompres hangat pada daerah yang nyeri. Nah, kemudian ketidaknyamanan selanjutnya yaitu nyeri sendi. Ibu sering pegel-pegel nggak? Ya. Nah, pada punggung, biasanya pada punggung dan tekanan pada panggul. Penyebabnya yaitu perubahan keseimbangan tubuh oleh pembesaran perut. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan santai, rileks dan istirahat. Memakai sepatu yang berhak rendah. Jadi jangan pakai sandal atau sepatu dengan yang ada haknya. Jadi nggak usah ada haknya lah. Kemudian latihan menggoyangkan panggul. Nah, ketidaknyamanan lain yaitu ada wasir. Sebelumnya emang mungkin nggak ada wasir, tapi ini perlu diwaspadai juga karena tekanan terus-menerus dari kepala bayi menyebabkan pembuluh darah di sekitar lubang anus membesar dan membengkak. Nah, ketegangan lebih lanjut untuk mengevaluasi BAB yang keras dan alot meningkatkan pengisian perut ini. Rasa sakit, gatal, dan kadang-kadang perdarahan mungkin terjadi saat mengeluarkan feses. Kalau ini biasanya sebelumnya mungkin nggak ada sakit wasir. Nah, kemudian setelah hamil bisa memicu juga. Nah, untuk mencegah wasir ini, hindari sembelit dan berdiri terlalu lama. Obat salep atau urap dapat digunakan untuk mengobati gatal dan kesakitan. Menghilangkan rasa tidak nyaman akibat wasir, yaitu dengan cara juga istirahat sedikitnya 1 jam setiap hari dengan tungkai dan panggul ditinggikan. Berbaring dengan tungkai ditinggikan dan lutut dibengkokkan jika ibu tidur pada malam hari. Nah, makan makanan yang berserat dalam jumlah yang cukup dan minum banyak cairan. Melakukan mandi hangat untuk menghilangkan. Obat supositoria. Pelunakan feses dapat mencegah pembentukan feses yang keras yang dapat merusak jaringan yang sangat halus. Pada saat bekerja, ketika ibu bekerja, mencoba untuk mengatur waktu setiap hari untuk melepas sepatu dan meninggikan kaki. Kemudian bisa juga memasang kantung es atau kolak kapas yang direndam dalam larutan alkohol pada daerah yang terkena. Jangan duduk untuk waktu yang lama, itu cara pencegahan dari wasir. Nah, kemudian yang sering dialami juga ada anemia. Anemia ini adalah kondisi konsentrasi pigmen hemoglobin turun dalam darah. Protein ini membawa oksigen. Anemia adalah kondisi kekurangan darah. Untuk mengobati dan mencegah anemia yaitu memakan makanan yang bergizi dan sehat dengan banyak makan sayuran berdaun, sayuran hijau, kacang-kacangan, daging merah. Karena kekurangan zat besi ini merupakan penyebab paling utama anemia. Dan makanan yang seperti sayuran hijau, daging ayam, daging sapi itu juga bisa membantu mengatasi anemia. Kemudian minum tablet besi dan kalsium sebagaimana diresepkan oleh dokter. Tablet tambah darah bisa, FE juga bisa. Nah, kemudian yang selanjutnya ketidaknyamanan yang dialami oleh ibu hamil yaitu adalah ada kram otot. Penyebabnya yaitu karena tekanan saraf pada ekstremitas bawah oleh uterus yang besar. Faktor yang memperberat pencapaian sirkulasi perifer kurang. Penyerapan kalsium oleh janin meningkat sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tulang dan gigi. Ada juga perubahan libido, penyebabnya yaitu pengaruh antara psikologis, hormonal, dan perubahan emosi. Nah, penanganannya yaitu ibu bisa komunikasi dengan pasangan, kasih sayang, kontak fisik yang dilakukan dialihkan ke kontak psikis. Kemudian ada pruritus, penyebabnya adalah belum diketahui secara pasti, tetapi penanganannya pastikan kuku ibu hamil pendek dan bersih untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah terjadinya masalah baru.
Kemudian oleskan air hangat atau lotion. Kemudian ada hiperpigmentasi jerawat. Nah, fisiologi rangsangan dari hormon melanosit dari pituitarian anterior biasanya akan hilang pada masa nifas. Penanganannya seperti tadi, kuku juga hendak pendek dan bersih, menciptakan suasana yang nyaman. Nah, baik ibu-ibu, itu adalah materi penyuluhan kali ini. Apakah ibu-ibu sudah paham atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tanya Bu, Iya ibu, silahkan. sakit kepala tadi gimana cara mengatasinya Bu? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih ibu. Jadi, sakit kepala itu penyebabnya bisa disebabkan karena ketegangan emosional, ketegangan pada mata, atau gangguan masalah pada mata. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan ibu rileks, santai, dan beristirahat. Kalau misalkan sakit kepalanya berlangsung secara terus-menerus, ibu perlu melaporkan ke tenaga kesehatan. Seperti itu ibu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Bu, kalau mengatasi gatal-gatal itu gimana Bu? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Biasanya gatal-gatal terjadi pada perut, paha, payudara, ataupun pada bagian lain, terutama pada lipatan-lipatan ya Bu. Nah, gatal-gatal ini disebabkan karena peregangan kulit, peningkatan pengeluaran keringat. Cara mengatasinya yaitu potong dan bersihkan kuku agar jika menggaruk tidak menimbulkan bekas. Jaga kebersihan kulit, mandi guyur minimal 2 kali sehari, kemudian kurangi pemakaian sabun. Itu cara mengatasi dari gatal-gatal. Ada lagi ibu yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup. Bu. Baik, sudah cukup ya. Nah, leaflet yang tadi awal saya berikan ini mencakup informasi yang saya jelaskan tadi ibu-ibu. Ibu-ibu bisa bawa pulang leafletnya barangkali ibu mengalami kebingungan terkait ketidaknyamanan yang dialami ibu hamil trimester kedua. Leaflet ini berisi tentang apa yang dimaksud ketidaknyamanan kehamilan di trimester 2, macam-macam penyebab ketidaknyamanan, kemudian apa yang harus diwaspadai, kemudian cara menangani ketidaknyamanan pada kehamilan trimester kedua. Sudah cukup ya ibu. Jika misalkan ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas atau ibu masih kebingungan, bisa langsung menghubungi saya atau langsung datang ke TMB. Nah, baik, saya tutup ya ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.